Artinya kalau misalnya pengalaman itu baik, IPK kurang tuh untuk lulusan ya, itu pasti kurang. Tapi kalau IPK tinggi tapi tidak kosong, pasti kalah. Artinya teman-teman, IPK dan pengalaman harus seimbang. Hai teman-teman, selamat datang di In Podcast, tempat kita ngobrol santai soal apa saja yang seru di kampus, mulai dari organisasi, event-event, sampai cerita-cerita seru di balik layar. Nah, di sini kita bakal membahas semuanya dengan gaya santai namun tetap informatif. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu, yaitu kenalin, saya Alia sebagai host yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, teman-teman boleh banget siapin posisi ternyamannya dan juga cemilan maupun minuman favorit kalian agar kalian nyaman untuk mendengarkan podcast pada hari ini. Nah, yuk kita mulai. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang super relate nih Bang, buat semua mahasiswa, yaitu dilema mahasiswa, IPK atau pengalaman. Nah, topik yang selalu jadi perdebatan klasik di tiap tongkrongan anak kampus. Nah, untuk membahas topik tersebut, tentunya saya nggak sendirian nih. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat keren, yaitu Bang Bayu. Nah, Bang Bayu ini tentunya mahasiswa yang sangat aktif dan udah punya berbagai pengalaman di organisasi. Nah, namun IPK-nya sendiri masih tergolong tinggi dan juga masih aman banget. Nah, halo Bang, mungkin dari Abang bisa memperkenalkan diri dahulu. Oke. Halo semuanya, ya perkenalkan nama saya Bayu Purnamaji. Saya dari program studi informasi tentunya ya. Saya angkatan 2022. Ya, saya punya. Oke, baik. Nah, dari Abang sendiri apa kabarnya nih hari ini? Apakah ada kesibukan kira-kira? Alhamdulillah baik. Ya kalau bilang kesibukan kalau kesibukan ya karena sudah semester akhir ya, semesternya para pintu akhir dari perkuliahan ya, skripsi sama organisasi tentunya. Oke. Untuk organisasinya sendiri kira-kira apa aja tuh Bang yang lagi? Kalau kita bicara organisasi ya, untuk saat ini kan saya kan sebagai ketua umum Inforsa, dan juga kalau misalnya dalam lingkungan eksternal saya memang ada kegiatan himpunan mahasiswa yang lainnya. Kayak contoh himpunan mahasiswa Islam, terus juga saya juga di masyarakat saya sebagai ada komunitas yayasan, komunitas kata remaja masjid, dan hal-hal itu sih yang memang perlu kita jalani saat ini. Wah, berarti dari Bang Bayu sendiri banyak kegiatan yang sedang dijalani akhir-akhir ini. Iya, banyak. Sebelumnya terima kasih ya Bang sudah meluangkan waktunya untuk Iya. bisa hadir pada hari ini dan juga ngobrol di In Podcast kali ini. Nah, langsung aja kita bahas ke topik yang sering banget jadi dilema mahasiswa, yaitu IPK atau pengalaman. Nah, dari Abang sendiri nih, waktu awal kuliah Abang sendiri itu tim mana? Tim IPK tinggi atau aktif di mana-mana? Oke. Memang kalau kita lihat ini banyak mahasiswa yang memperhatikan masalah IPK, masalah pengalaman. Kalau dulu saya masuk perkuliahan itu tuh, kalau dari awal sebenarnya saya belum ada target demikian ya. Kayak misalnya, oh nanti IPK aku harus gini ya, atau aku nanti harus pengalaman seperti ini ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya jalanin dulu. Iya, bukan jalanin karena pasrah kan, karena memang kalau kita melihat misalnya nih kita kalau masuk dalam suatu rumah yang memang belum pernah, atau suatu jalan yang belum pernah kita lalui, itu pasti kan kita pengen tahu dulu kan apa sih yang ada di dalamnya, apa sih yang kita ketahuin. Apa yang misalnya ibaratnya rumah itu kita masuk dulu rumahnya yang belum kita pernah, apa sih di kamar mandi itu di mana sih, atau ruang tamu di mana sih, ruang makan di mana sih. Nah itu dulu yang saya lakukan pada saat menjalanin pada semester 1. Terus lanjut kalau setelah saya berikutnya itu, nah setelah saya mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam itu, seperti saya masuk jurusan sistem informasi, saya pahami dulu apa yang dipelajari, apa arah tujuan yang betul-betul basic. Memang sebelum masuk perkuliahan kita ini tahu nih apa sih sistem informasi itu, arahnya kemana dan sebagainya. Nah tapi apa yang kita baca kan belum tentu yang kita rasakan, jadi kita terjun dulu, kita rasakan. Nah setelah kita tahu dan juga melihat
apa isinya dan tujuannya apa. Nah, akhirnya saya buat segala sesuatu plan, yaitu adalah saya mengimbangin ada IPK dan juga pengalaman saya tinggikan, dan tapi tidak lupa IPK diimbangin, artinya jangan sampai kita lalai. Itu aja sih. Oke, berarti dari Bang Bayu ini lebih ke mengenali maupun memahami dari Iya. sistem informasi terlebih dahulu, lalu melakukan adaptasi seperti itu ya Bang? Betul sekali. Oke, dari cerita Bang Bayu yang tadi Bang Bayu sampaikan, saya jadi kepikiran nih. Waktu awal masuk kuliah kan biasanya mahasiswa itu memang punya target tertentu, entah mau mengejar akademik dahulu atau mau langsung aktif cari pengalaman. Nah, kalau dari Bang Bayu yang sampaikan, apakah pilihan waktu itu sesuai sama kenyataan yang Abang jalani sekarang? Saya bicara kenyataan, bilang sesuai. Kenapa saya bilang sesuai? Karena di sistem informasi ini, kalau saya pahamin dan saya mengetahui bahwasannya kita nih memang di dunia IT, dunia teknologi informasi. Tapi karena apa kita sistem informasi? Kenapa ada informatika, ada ilmu komputer? Nah, ternyata yang saya baca dan saya pahamin dan saya melihat, sistem informasi itu pasti tidak jauh dan bukan paling dekat dengan klien. Paling dekat dengan instansi, paling dekat dengan perusahaan. Karena kalau misalnya kamu pelajarin itu kan, sistem informasi itu pasti berkaitan membangun suatu sistem digital. Pasti misalnya kita project nih, praktikum, pasti berkaitannya dengan apa? Kebutuhan. Ini sesuai nggak dengan kebutuhan? Bermanfaat nggak? Jangan-jangan kamu buat ini ternyata nggak dibutuhkan sama klien, perusahaan. Benar. Nah, artinya apa? Penting. Sistem informasi ini penting. Sistem informasi ini berinteraksi dengan orang ini memang harus ada, dan memang itu utamanya paling penting. Jadi setelah kita tahu kebutuhannya apa, baru kita membangun sistem coding, nanti paraven. Apakah paling utama itu kita lebih kebanyakan analisis. Nah, analisis ini pasti akan bagaimana caranya problem solvingnya dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan digital. Itu sih. Terus juga, nah ternyata kalau di sistem informasi ini nih, itu wajib kita ikut Inforsa. Himpunan ya? Ya, himpunan. Dan kebetulan tuh wajib. Akhirnya ada selarasan lah dengan keilmuan kita dalam sistem informasi dengan kewajiban kita ikut organisasi. Akhirnya tuh sama-sama beriringan. Tapi yang paling baik itu adalah, alhamdulillah tujuan saya itu bagaimana saya di kampus ini betul-betul mengeksplor, bukan hanya saya cuma belajar aja teman-teman ya, bukan hanya belajar, tapi bagaimana saya juga ikut organisasi dan memahami apa sih dinamikanya. Apalagi kita sebagai mahasiswa bukan hanya belajar aja, ada tridharma perguruan tinggi kan tentunya. Iya, betul Bang. Begitu sih. Oke, menarik banget ini dari jawaban Bang Bayu sendiri. Nah, saya juga sering dengar tuh Bang, katanya kalau misalnya kita lebih fokus ke organisasi, ternyata IPK-nya malah bisa turun. Nah, sebaliknya kalau kita lebih memilih fokus kuliah, katanya kita malah jadi nggak punya koneksi maupun relasi. Nah, menurut Abang sendiri benar nggak sih statement itu? Oke, ya bisa jadi benar. Nah, kenapa bisa menjadi benar adalah ketika banyak mahasiswa itu tidak bisa manajemen waktu. Nah, teman-teman belum belajar namanya skala prioritas. Nah, kalau bicara memang membagi waktu organisasi dengan magang dengan sebagainya dan juga akademik, apakah nggak bisa? Bisa. Nggak mungkin nggak. Tergantung bagaimana orang tuh manajemen waktunya. Terkadang orang itu tuh takut. Nanti takut keluar dari zona nyaman karena kebanyakan orang, aku nggak bisa jalan sama teman-temanku. Aku nggak bisa kita healing nanti, nggak bisa ini, nggak bisa itulah, nggak bisa apa, yang memang banyak keinginan sebenarnya kita nggak butuh. Nah, teman-teman kita itu nggak tahu mana yang memang itu kebutuhan, yang mana yang keinginan. Terkadang kita tuh lebih banyak mengikuti ala keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, akhirnya disitulah yang bikin manajemen waktu mahasiswa itu tuh yang bikin turun. Nah, kalau misalnya nih bicara IPK, sebenarnya bisa. Saya alhamdulillah IPK-nya ya bagus-bagus saja. Organisasinya bagus-bagus, dan juga kebetulan saya sekarang menjabat ketua himpunan. Keren sekali teman-temannya.
Artinya kalau kita bicara ini itu tergantung dengan waktunya. Nah, itu aja sih. Oke. Nah, seperti yang Abang baru sampaikan terkait manajemen waktu. Nah, dari Abang sendiri apakah ada tips and trick untuk para teman-teman pendengar untuk memanajemen waktu yang lebih baik gitu? Nah, kalau kita tips and tricks ya, itu kita buat skala prioritas dulu. Misalnya nih dalam masih dalam 1 minggu nih, kita ada akademik, terus juga ada organisasi, ataupun ada ikut bootcamp. Ya. Bootcamp itu kan dia enggak setiap hari kan. Biasanya ada waktu real time. Kita susun dulu. Misalnya ada program kerja di hari Sabtu, ternyata kita ada tugas di hari Jumat. Kita cicil, misalnya dari Senin kita persiapan, pagi kita siapkan, dari ini kita kuliah, habis pulang kuliah kita persiapan, sore lah sampai maghrib misalnya kita siapkan ini untuk kegiatan nih. Setelah itu malam hari kita coba belajar, cicil tugas-tugas itu. Nah, hari Rabunya kita buat camp, misalnya, nggak apa-apa latihan, artinya dibagi waktu itu, dibuat ke skala prioritas. Ya memang betul-betul yang sangat-sangat penting, cukup penting, sama yang kurang penting, sama yang sama sekali tidak penting. Harus dibagi itu, dan lihat teman-teman tujuannya sama timelinenya dan sebagainya. Dalam organisasi pun itu juga lihat kita situasi kondisinya, apakah kita pada saat tidak hadir itu akan berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita berpengaruh, atau misalnya contoh dalam organisasi itu ternyata aku diacari sebagai ketua panitia, betul harus prioritaskan. Biar organisasi pun ada 2 nih dengan acara bersamaan, kamu harus lihat dulu prioritasnya berdasarkan kepentinganmu, urgensimu, dan juga jabatanmu. Nggak mungkin kan kamu ketua panitia tapi hadirin acaranya jadi anggota. Iya, betul. Iya kan, nggak ini. Makanya kamu harus tahu itu hal itu dan kondisi seperti apa. Itu kalau misalnya hal-hal yang memang tipsnya adalah buat skala prioritas dulu. Tujuanmu apa, imbangnya seperti apa, itu. Tapi kan kalau kita bicara untuk dalam seminggu atau berapa, enggak mungkin kan kita betul-betul teropol habis. Memang kalau kita bicara kita organisasi pasti ada yang korban, pasti ada. Karena segi waktu kita habis tuh kuras. Tapi ya namanya mahasiswa guys. Ya. Kalau mahasiswa nggak mau capek untuk belajar, nggak mau capek untuk melekspor, ya nggak usah jadi mahasiswa sebenarnya. Karena mahasiswa itu tempat belajar, bukan tempat cari kesempurnaan. Jadi seperti itu teman-teman ya, tips dan trik dari Bang Bayu, yaitu balik lagi kita harus melihat dari kegiatannya, bagaimana kegiatan ini lebih urgensi yang mana, lalu juga lebih jabatan kita itu lebih urgen yang mana. Lanjut lagi ya Bang, sebenarnya bagian mana sih dari pendapat Bang Bayu sendiri yang paling menantang gitu dari kegiatan-kegiatan Abang? Karena kan biasanya tantangannya ini bukan cuma soal bagi waktu, namun juga soal energi mental, fokus, dan juga kemampuan agar tetap produktif tanpa kita tuh ngerasa kewalahan soal kegiatannya. Nah, gimana Bang Bayu ini bisa mengatur kegiatan harian agar semuanya tetap bisa berjalan lancar tanpa harus mengorbankan salah satu kegiatannya? Oke, kalau misalnya dalam tantangan tuh pasti masalah manajemen waktu ya pertama. Yang kedua adalah memang tantangan yang kita hadapi tuh fokus pagi pecah. Di sisi lain memang kalau kita di fokus organisasi dan juga waktu itu kan saya magang organisasi itu kan magang, tapi alhamdulillah tuh di program studi sistem informasi itu kan bisa konversi kan, selamatnya gitu. Kalau misalnya 3 itu kita kuliah organisasi ini makin pecah fokus. Iya. Kalau magang itu tuh memang kalau dari semester 7 ya semester 6 ya, itu kan kita pagi sampai sore kan. Dan memang betul-betul masalah tenaga tuh bakal terkuras banget, karena memang pada saat kita setelah magang lanjut lagi organisasi, ada permasalahan apa, harus bahas apa yang harus di highlight, apa harus ini rapat lagi dan sebagainya. Memang segi waktu, kalau kita bicara waktu tuh terkuras banget, mental atau fisik pasti terkuras banget. Dan juga yang balik jadi tantangan buat saya adalah, yang saya jujurnya ya, untuk saya belajar lagi lebih dalam atau mempelajari suatu hal itu tuh lebih sedikit waktunya.
Contoh, misalnya dulu saya sering baca buku, Iya. tapi karena waktu saya teka-teka, saya baca bukunya yang dulu bisa seminggu tuh bisa 2 buku, seminggu bisa hanya 1 buku. Berkurang ya, Bang? Berkurang. Karena apa? Ya namanya manusia ya, bukan apa ya? Namanya manusia pasti ada Iya. capeknya dan sebagainya. Terus kita ada tanggung jawab akademik. Betul. Memang gini teman-teman, IPK dengan pengalaman itu kalau saya bilang tidak bisa melihat masing-masing sisi-sisinya. Kalau kita lihat ke dalam kesibukan, IPK itu sebenarnya penting, pengalaman juga penting. Tapi tergantung konteksnya juga. Kalau kita lihat dalam satu kegiatan kita dengan kegiatan kita akademik dan akademik ini, makanya kenapa saya bilang pribadi saya simbangkan, karena IPK itu adalah kalau kita sebagai lulusan nanti ke depannya ya, berdasarkan pengalaman dengan teman-teman saya sudah kerja, dan salah satu teman saya ada kerja di Trakindo, dia mengatakan bahwa gini, ada orang dulu ketua BEM, pengalamannya bagus, organisasinya, terus ininya. Cuman pada saat dunia kerja, tidak lama dia kerja di situ. Kenapa? Karena tidak terbiasanya di dalam dunia kerja ternyata lebih banyak ke zona nyamannya gitu. Bahasanya gini, memang implementasi dunia kerja di organisasi itu tuh belum tentu relate terkadang. Tapi sebenarnya itu tergantung individu. Makanya kalau teman-teman organisasi belum tentu bisa ini dalam dunia kerja itu bagus. Iya, memang belum tentu, karena itu tergantung orangnya lagi. Dalam memahami, dalam pengalaman didapatin. Terus IPK itu kenapa penting? Orang perusahaan yang memang IPK itu juga salah satu penting. Kalau apalagi masih kelulusan, karena IPK itu adalah sebagai tolak ukur bagaimana kamu sebagai pribadi menjalankan tanggung jawabmu sebagai mahasiswa, yaitu belajar, menjalankan tugas. Dan juga memang IPK itu tolak ukur kamu bagaimana kedisiplinan dalam akademikmu. Kalau IPK rendah kan berarti disiplin enggak? Enggak tahu sih kan. Iya. Ya jauh kamu berarti. Ada ini ikut aktif organisasi tapi IPK-nya kurang. Ada. Karena terlalu sibuk. Sebenarnya sesibuk apapun namanya prioritas pasti bisa lah diutamakan. Nah itu, tapi juga bisa jadi kedepannya IPK itu tidak relevan. Karena kalau saya lihat teman saya kan itu jogi tugas. Oh iya, Bang. Ya ada salah satu teman saya itu penjogi tugas. Padahal bukan teman sekampus saya, ada kampus di luar penjogi tugas, dan mereka kalau saya tanya tuh dia dapat uang dari mana, banyak penjogian tugas. Akhirnya saya pahamin bahwasannya ternyata IPK dapat tuh bisa jadi bukan karena murni dia dapat, tapi dari bantuan orang lain. dengan bantuan orang lain. Karena mereka merasa aduh bingung aku kayak apa ini kayak apa nge-manage waktuku, kayak apa ngerjakan tugas ini. Ya, nah akhirnya beda dong dengan joki dengan memang hasil sendiri. Kalau joki itu kan memang betul hasil dari pikiran orang lain, pekerjaan orang lain. Dan juga kalau tugas sendiri itu tuh kan pasti dia memahami tugas itu apa yang dikerjakan. Betul, Bang. Perbedaan itu. Dan itu bisa jadi tidak relevan ke depannya, bisa jadi. Tapi untuk saat ini tergantung konteks IPK dan pengalaman itu apa. IPK pengalaman itu kalau kita lihat juga kalau memang biasanya beasiswa itu IPK dilihat. Untuk beasiswa ya teman-teman tuh dilihat IPK itu dan biasanya pengalaman itu nilai plus. Saya ikut beasiswa Bank Kaltentara dan ikut organisasi, dan itu bikin menambah nilai saya. IPK saya sudah tinggi, itu menambah nilai saya. Berarti dari beasiswanya itu apakah ada kegiatan lagi, Bang, atau bagaimana? Nah, saya Bank Kaltentara itu sebenarnya katanya ada kegiatan memang sosial. Nah, akhirnya IPK itu kita tinggi, pengalaman organisasi dan pengalaman kita melakukan kayak saya ikut studi independen, terus itu tuh studi independen, magang, dan itu juga menambah sehingga saya prioritas untuk menerima beasiswa itu tinggi. Sangat berpengaruh teman-teman. Nah, kalau kita bicara konteks masuk kerja yang tadi saya kembalikan lagi dari awal, itu adalah IPK harus bagus dan pengalaman juga harus bagus. Kalau misalnya pengalaman bagus IPK-nya rendah, itu bisa jadi kalah. Karena untuk melihat, mungkin HRD ada beberapa HRD melihat IPK itu tuh sebagai tolak ukur tanggung jawabnya.
Dan pengalaman itu sebagai nilai plus dalam dia mempelajarin problem solving, soft skill, dan juga bisa hard skill, mungkin tergantung dengan organisasi yang mungkin sesuai kejuruannya itu. Dan juga kalau memang dia sudah berpengalaman, dan juga kalau berpengalaman dan nanti ke depannya pada saat dia mau pindah pekerjaan lagi, yang berdasarkan saya cerita dan ngobrol dengan teman-teman sudah kerja ya, itu sudah bukan lagi bicara IPK lagi, tapi bicara apa yang pernah kamu bangun dengan perusahaan yang sebelumnya. Sistem apanya, iya pengalamannya. Tidak ada lagi cara. Nanti kan kamu sudah kerja di sini, sudah 5 tahun. Kamu pengen kerja lebih baik lagi ke depannya. Sudah tidak bicara lagi sudah IPK, tapi nanti sudah bicara bagaimana perusahaan yang sebelumnya. Kamu dulu pernah kerja di sana kan? Misalnya, pernah Pak? Oke, kamu kerja di sana, apa yang kamu bangun sudah, apa yang kamu berikan ke perusahaanmu, apa kontribusimu, dan apa prestasimu di sana. Bukan lagi bicara sudah IPK. Pas bicara lagi pengalaman kamu dalam membangun sistem di perusahaan sebelumnya. Artinya kalau misalnya pengalaman itu baik, IPK kurang tuh untuk lulusan ya, itu pasti kurang. Tapi kalau IPK tinggi tapi tidak kosong, malah pasti kalah. Artinya teman-teman, IPK dan pengalaman harus seimbang. Betul. Ya, nggak bisa harus dikorbankan salah satu, harus sama, setara. Oke, baik. Berarti jawaban dari Bang Bayu itu kurang lebih IPK, antara IPK maupun pengalaman ini harus seimbang, teman-teman. Ya, seimbang. Dimana bahkan di dunia kerja IPK ini ternyata pada saat ini kurang relevan karena dari beberapa HRD itu lebih memilih untuk melihat skill maupun problem solving dan juga pengalaman-pengalaman dari calon karyawannya. Baik, lanjut lagi Bang. Di sini mahasiswa itu kan punya beban dan juga kondisi yang berbeda-beda. Nah, ketika ngomongin soal IPK turun, itu kan terkadang juga sering bukan terjadi karena kegiatannya, namun juga karena faktor dari kampus. Nah, menurut Bang Bayu sendiri, apakah kampus ini udah cukup support mahasiswa yang aktif di luar kampus, misalnya dari fleksibilitas dosen, juga sistem penilaian sampai fasilitas pendukungnya? Dari Bang Bayu sendiri bagaimana? Kalau kita jurusan informasi ya, kalau jurusan informasi itu kalau kita lihat, kalau fleksibilitas dalam mendukung sport dalam kurikulum, dan saya lihat itu sudah cukup dan sangat bagus. Apalagi yang saya terbaru itu dalam saya kemarin ketemu sama Prodi, bahwasannya kita bisa tidak skripsi dengan catatan kita upload atau publish jurnal Sinta 3 minimal. Oh, seperti itu ya, Pak? Iya, artinya gini teman-teman, kalau teman-teman di sini bukan hanya belajar di perkuliahan, dan juga didukung untuk bagaimana teman-teman ikut magang, studi independen, dan pelajar-pelajar yang memang sesuai ranah kita sebagai sistem informasi. Dan fasilitas pendukung. Dan kemarin coba dengan pengalaman saya untuk melakukan konversi ya, untuk tidak masuk kuliah dalam 1 semester dan saya ikut studi independen, itu bisa. Kemarin di studi independen kampus Merdeka itu saya bisa. Akhirnya yang dimana kita fokus, kalau kita di studi independen itu tidak belajar teman-teman kayak ini contoh ya, semester masih studi independen ya, itu saya tidak belajar kayak nanti banyak mata kuliahnya, 8 mata kuliah, terus jadwalnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita itu kalau studi independen yang saya jalani kemarin, saya ikut studi independen Infinite Learning, itu saya pelajarin itu adalah Android aja. Satu topik aja gitu ya? Satu topik Android, yaitu bahasa Kotlin. Dan memang fokusan kita di sana. Nah di sana tuh bukan hanya belajar bagaimana kita membuat aplikasi, tapi yang kedua adalah bagaimana caranya aplikasi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau instansi perusahaan. Ya kan? Perusahaan yang sehingga itu sangat relevan nantinya untuk aplikasi. Nah, mungkin lo aplikasi peternak ayam misalnya, tapi fungsinya cuma untuk menghitung telur aja. Ya, buat apa kan? Iya. Maksudnya harus ada betul-betul sesuai kebutuhan. Jadi kalau bicara itu
pelajaran yang kita pahamin dan saya belajar di luar, kita magang studi independen, dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung akademik, kalau di prodi sistem informasi itu sangat-sangat mendukung. Dan itu betul-betul sangat membantu kita untuk mempermudah kita. Dan jangan heran dan jangan juga kaget kalau sistem informasi itu lulusannya cepat. Karena dari kampus juga mendukung dan Iya, mensupport lagi. dan kampus dulu kan cepat. Dan apalagi kita nih karena teknik ya. Iya. Sebenarnya teknik ini pasti kalau kita bilang orang lambat lulus karena banyak praktikumnya, ada juga dosen. Mohon maaf ya, dosennya memang sulit ngasih nilai. Ada yang sudah bekerja keras mengerjakan tugas, ternyata kerja kerasnya itu dia sudah maksimal dapat nilai C, kecewa. Ada juga yang memang sudah, ya mohon maaf ya, kita ngerjain tugas sama-sama nih, misalnya kita berdua ngerjain tugas sama, kurang lebih sama isinya, tapi kamu dapat nilai A, ada yang dapat nilai B. Ada hal itu terjadi. Nah teman-teman begini, kalau apabila hal itu terjadi, coba komunikasikan ke dosen. Karena nilai kalian ini ya tidak kita pungkiri teman-teman, masalah nilai itu akan mempengaruhi IPK. Dan IPK ini akan mempengaruhi lulusan. Kita tidak mungkin karena kita berada di dalam lingkungan pendidikan. Makanya banyak bilang pengalamannya, ngapain organisasi itu nggak pengaruhin IPK. Ngapain sih syarat jadi ketua umum misalnya harus IPK-nya sekian. Memang kalau kamu bicara untuk organisasi yang bukan di ranah pendidikan boleh bisa gitu. Tapi kalau di ranah pendidikan teman-teman, itu harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan di pendidikan itu. Artinya teman-teman, kalau kita pahamin tadi itu, semua kegiatan yang saya jalan itu selama saya perkuliahan itu betul-betul hidup. Dan jangan khawatir untuk lambat lulus, jangan khawatir capek, jangan khawatir gimana tugasnya, gimana hasil nilai. Alhamdulillah dosen-dosen kita enak. Kita ya. Berarti dari kampus sistem informasi Ya, ini udah sangat cukup mendukung kegiatan-kegiatan untuk mahasiswanya sendiri. Baik, sekarang kita bahas lebih dalam nih Bang. Wih. Abang sendiri ini pernah nggak sih ngalamin momen dimana nilai itu sempat turun gara-gara terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan luar kampus? Ada di semester 4 sih sebenarnya. Semester 4 itu tuh betul-betul hektik banget. Kenapa hektik? Itu pertama praktikum 4. Ya, praktikum 4. Belum lagi posisi wakil ketua umum. Belum saya posisi sebagai ketua panitia inseper. Belum lagi organisasi di luar. Dan belum lagi organisasi lagi di luar kan. Nah, sehingga itu betul-betul menguras segala tenaga saya, pikiran saya. Mungkin tidur pun teman-teman kata orang minimal 8 jam, mungkin kurang ya 8 jam hari-hari. Tapi alhamdulillah masih hidup sih ya. Sampai saat ini masih sehat. Ya artinya teman-teman semua itu di jalan dilewati ya. Kalau bilang turun sih sebenarnya nggak turun. Stabil. Oh, alhamdulillah Ya, masih stabil. aman. Cuman sangat-sangat menguras waktu tenaga saya tuh yang bikin capeknya di situ lah maksudnya. Bahasanya kan kalau kita bisa berkaitan dengan kita bisa santai di situ kayak butuh momen kayak gak santai gitu. Pokoknya ada aja yang abis ini selesai ada. Jadi 1 tahun itu mungkin kita pikir-pikir banyak ya kerjaan kita, banyak ya apa yang kita jalanin. Tapi nggak apa-apa, maksud saya semua tuh pasti dilewatin. Alhamdulillah ya semua tuh berjalan dan stabil. Cuman ada memang momentum tuh, ada salah satu mata kuliah tuh yang saya tuh menurut saya ini sih sudah sebagus-bagus mungkin kerjain, cuman nilai saya yang saya dapatkan kurang. Padahal itu sangat, mohon maaf ya kalau kita, padahal itu nggak ngoding dan itu kayak udahlah, tapi ya sayang lah hal-hal itu. Ada waktu tuh semester 5 pun yang metopen tuh kan itu minimal kan, kalau di saya zaman saya tuh minimal tuh untuk dapat nilai A terus harus maju sempro. Cuman saya tidak maju karena masalah waktu. Jadi saya cuma dapat B.
Itulah hal-hal ini. Tapi boleh bicara untuk nurun secara ini udah, kalau saya bicara tuh standar sih, kayak sama aja. Paling naik itu satu, dua, tiga, gitu aja. Oke, relate banget ya teman-teman. Kayaknya semua anak organisasi itu pernah ada di fase tersebut. Nah, kalau disuruh pilih nih Bang Bayu, misalnya terdapat event pada organisasi, namun pada malamnya terdapat evaluasi yang diperkirakan akan sampai jam 9 malam. Namun ternyata Abang ini punya tugas juga yang deadline-nya pada jam 11.59, dimana belum Abang kerjain. Nah itu Abang pilih melakukan yang mana dahulu? Panitia bagi ya. Iya. Kalau panitia saya akan menjalankan panitia. Tapi evaluasi mungkin saya ikutin sebentar aja, habis itu saya tinggal. Nggak sampai 9 malam. Mungkin misalnya anggap kalau misalnya evaluasinya tuh bisa dari sore, paling saya sampai maghrib aja. Saya izin, mohon maaf, saya akan ada tugas yang saya kerjakan. Tapi kalau teman-teman, karena saya tahu nih, tapi kita tergantung tolak ukur dulu tugasnya apa. Kalau tugasnya memang nggak bisa kayak ngoding, itu kan nggak bisa tuh. Kayak kita bangun candi dalam sejam dulu, nggak bisa kan? Nggak bisa juga kita bangun sistem itu dalam ini. Nah, jadi teman-teman, kalau saya anjurkan ya, kalau memang teman-teman lihat konteks tugasnya, kalau tugasnya bisa dikejar dalam waktu 3 jam sebelum jam 11, ya kalian ikut dalam kepanitiaan aja dulu, evaluasi tidak apa-apa, izin. Sampaikan, tapi tergantung posisi kalian. Kalian sebagai apa? Koor kan? Anggota. Kalau anggota kan nanti bisa, mohon maaf, mohon maaf untuk koornya kan izin, mohon maaf ketua sama koornya, bahwasanya saya nggak bisa ikut karena ada tugas yang belum saya kerjakan dan jam 11 saya akan harus tugaskan. Nanti bisa aja sampaikan hasil evaluasinya apa aja ke saya dan apa-apa aja yang mungkin menjadi catatan nanti saya buat saya nanti. Nah, nggak apa-apa. Artinya teman-teman nggak ikut evaluasi itu nggak apa-apa. Yang penting evaluasi nanti setelah teman sudah kerjakan tugas, teman-teman tanyakan apa sih hasil evaluasinya. Biar saya bisa memperbaiki dan improve lagi untuk proker-proker ke depannya. Bukan berarti teman-teman setelah ikut panitia udah ikut evaluasi karena memang kan juga tiba-tiba teman-teman ya udah bodo amat, setelah itu teman-teman tahu hasilnya apa, nggak boleh gitu juga. Kan teman-temannya ada tanggung jawab juga. Artinya teman-teman tetap dahulukan aja tugas kalian. Kalau panitia tuh kan enggak, maksudnya kalau dalam acara tuh kayaknya teman-teman enggak mungkin kan dari pagi sampai sore tuh berdiam di situ, paling ada yang kerjain, paling nanti ada di backup teman. Ya, kalau saya ya biasanya dulu tuh saya curi-curi waktu. Misalnya ada panitia tuh dalam satu seharian itu. Oh, sudah nih tugasku selesai nih. Oh, sudah nih. Sudah terkendali kayak kegiatan talk show. Oh, sudah nih. Tinggal kita dengar pemateri guys. Dan saya sambil ngerjain tugas. Cicil. Ya memang, tapi kita lihat situasi kondisi juga. Nggak semua hal itu bisa. Siapa tahu memang hektik, nggak bisa memang acara itu harus namanya running ya. Kalau dalam acara itu kalau keadaan running itu tuh bisa kita selipkan dan juga lihat kondisi kita seperti apa. Apakah pada running itu banyak betul problemnya, masalahnya. Kalau stabil dan aman ya bisa aja kita sambil. Itu kalau dari saya dulu ya. Sambil kerjain, sudah ada dipanggil. Oke, tutup, tinggal dulu, lanjut lagi. Terus juga nah, pada saat pernah juga tuh tugas itu. Nah, pada saat evaluasi ya itu aja. Saya bilang, "Enggak apa-apa. Saya mohon maaf izin nggak ikut evaluasi, tapi nanti sampaikan aja evaluasi apa yang perlu saya perbaikin dan apa perlu yang kita ke depan perbaikin. Saya izin untuk pulang untuk kerjakan tugas terlebih dahulu, selesaikan. Setelah saya kerjakan tugas juga, ya udah, saya minta hasil evaluasinya apa. Kan ada notulensi itu biasanya setiap organisasi ya. Dan dari situ aja teman-teman dan tanyakan, ke koornya misalnya atau tanyakan ke teman-teman yang lain, apa aja hasil evaluasinya, apa yang perlu diperbaiki. Gitu aja teman-teman. Sambil limbangin aja. Oke, berarti balik lagi ya Bang, kita harus melihat situasi dan juga kondisi dari kegiatan tersebut. Apakah memang pada saat evaluasi itu kita dibutuhkan sebagai koor maupun anggota. Namun juga kita tidak perlu takut untuk izin karena apabila tugasnya memang urgent dan harus dikerjakan lebih cepat. Baik Bang. Nah, namun memang ya Bang, anak kuliah itu sering dilema gitu antara tanggung jawab kampus maupun tanggung jawab pribadi. Nah,
menurut abang nih, IPK tinggi itu apakah selalu berarti pintar, rajin, atau misalnya cuma jago nyari dosen yang misalnya mudah gitu bang, Jago dalam sih. tanda kutip. Wih, dosen gimana nih maksudnya nih? Wih. Maksudnya misalnya dosennya ini mudah Diterima. memberi nilai Oh, gitu, beri nilai gitu ya. seperti itu bang Oh. ya. Jadi gini teman-teman, kalau berdasarkan saya pengalaman ya, selama saya perkuliahan, kalau bicara pintar tuh relatif sih teman-teman. Kayak kalau IPK tinggi itu tuh belum tentu pintar juga belum tentu kayaknya. Setidaknya kalau kita kan di indikator yang kita pahamin ya, teman-teman saya itu yang penting rajin kayaknya. IPK itu kayaknya rajin, aktif di perkuliahan, bertanya, apapun dosen tanyakan, jawab, tugas yang diberikan dikerjakan, praktikum yang dijalanin ikut praktikum, kehadiran di ikut kehadiran, ya udah. Nggak semesti kayak inilah. Ada juga yang aktif, ada yang aktif, ada juga yang pintar, kritis. Cuman dosen tidak suka ada juga, bisa jadi. Tetapi ini yang itu memang terjadi. Tapi alhamdulillah kita nggak begitu ya. Tapi yang kasus-kasus yang ada di luar, teman-teman saya di luar, ada yang aktif, ada yang memang pintar. Nanya nih secara kritis, bisa juga dapat yang kurang. Nah, sebenarnya tuh berpengaruh sih, berkorelasi sih, berkaitan dengan dosennya, berkaitan dengan kamu pintarnya, dan berkaitan kamu juga keaktifannya dalam perkuliahan sama kehadirannya. Sebenarnya paling inti dan paling inilah ya rajin aja. Rajin kau masuk, absen tidak bolong-bolong. Terus yang kedua rajin kerjakan tugas, diberikan tugas. Yang ketiga aktif bertanya. Udah dapat. Berarti balik lagi ya bang, IPK ini gak melulu soal orang itu pintar gitu ya bang. Bahkan kadang malah yang lebih dilihat itu yang aktif bertanya gitu kan ya bang. Iya. Banyak mengatakan orang tuh aktif bertanya tuh ya. Mohon maaf ya, bilang apa sih? Masa gitu ya nggak tahu sih? Bodohnya jadi orang ya misalnya contoh ya. Kalau bahasa Banjar bumbunya bahasa orang yang kata orang Banjar kan. Nah itu salah. Nah kita itu nggak boleh menjudge orang yang bertanya. Nah orang bertanya itu berarti dia lagi berpikir. Ini benarkah sesuai? Karena gini teman-teman, kita ini kebanyakan orang yang bertanya-tanya itu tuh kayak musuh kita kan. Apalagi teman-teman lagi presentasi kan. Iya nggak sih? Apa sih ini tanya? Jangan tanya ya, jangan tanya ya. Padahal orang bertanya itu tuh orang penasaran tinggi itu tuh pasti dia pengen tahu tuh apa sih dasar-dasarnya, apa sih asal usulnya gitu sih. Nah artinya gini teman-teman, yang penting itu tuh aktif bertanya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu tuh sebagai sebagai musuh kita, jangan. Tapi bagaimana bertanya itu digunakan untuk memang sebagai kamu pengen tahu gitu, untuk menambah pengetahuan wawasanmu. Siapa tahu dengan bertanya pun orang yang nggak tahu menjadi tahu. Itu. Oke. Sekarang kita mau bacain beberapa pendapat dari teman-teman nih yang udah kirim lewat question box dari Instagram Inforsa. Yang banyak banget yang curhat kalau mereka gak bisa seimbang antara kuliah dan organisasi. Nah, yang pertama itu, Bang, gimana sih cara nyikapin orang tua yang ingin kita fokus di IPK tapi kita pengen aktif juga di organisasi? Orang tua ya. Rumit sih sebenarnya kalau tentang orang tua ya. Namanya orang tua ya. Emang orang tua tuh tahu tujuannya adalah kita itu tuh ya kalau kuliah belajar teman-teman, kita belajar dan memang coba bagaimana kedepannya ya sudah fokus belajar aja, gak usah ini pengalaman. Nah cuman kalau saran saya itu coba diobrolkan, diomongin. Bu, mohon maaf kalau bisa tuh saya bukan hanya belajar ya, tapi saya juga belajar untuk meningkatkan pengalaman saya. Biar saya tuh banyak bereksplor, bukan eksplor sekarang saya berkuliah aja. Segini sebenarnya berkuliah itu tuh nggak hanya di kelas, pasti banyak. Nah di organisasi pun juga kita berkuliah.
kuliah itu kan tempat kita belajar. Iya. Nah, makanya salah pemahaman kita tentang hal itu tuh yang terus kita luruskan. Mungkin diskusikan sama orang tua aja, Bu, saya ingin ikut organisasi buat saya belajar pengalaman lagi atau ikut magang. Jadi tidak hanya perkuliahan aja. Karena mohon maaf ya, untuk sekarang dan dulu itu kan berbeda zaman. Sekarang itu kan kalau dulu tuh kalau misalnya magang itu tuh mungkin orang tua mohon maaf belum tahu sistem sekarang tuh seperti apa. Kayak magang, ada studi independen dan juga ada organisasi. Karena kenapa ya? Kalau dulu kan kampus Merdeka itu tuh baru-baru zamannya Pak Nadiem ya. Makanya paling kita khawatirkan dan paling kita ini kan kadang prodi itu ngomong, kalian kalau mau ikut studi independen atau magang atau sebagai segala macamnya di luar kampus yang tidak berkuliah di kampus harus ada izin orang tua. Karena ada beberapa orang tua yang memang ngomong begini, kok anak saya tidak pernah kuliah ya? Padahal kuliah, cuman kuliahnya tuh bisa di rumah gara-gara ada ikut program-program ya studi independen itu. Nah, cara menyampaikan ke orang tua apa? Nah, cuman orang tua cuma kurang tahu aja, kurang tahu dan memahami sekarang tuh seperti apa sih sistemnya. Karena zaman dulu sama sekarang berbeda. Nah, caranya adalah kita coba lebih transparan dan terbuka. Ngobrol lah sama orang tua. Ini Bu, kondisi seperti ini seperti ini Bu. Kenapa, tujuanmu apa dan bagaimana? Dan juga ya minta ke orang tua, Bu, mohon maaf, bisa kan saya berbebas untuk memilih untuk hal ini. Karena kebanyakan anak-anak kan tidak diberikan kebebasan untuk memilih kan, karena harus memang settingan orang tua kan kadang. Tapi sebenarnya tujuan orang tua tuh baik, tapi kadang tuh nggak relate sama kita. Karena gini teman-teman, jangan pernah kenapa sih orang tua gue begini, jangan pernah begitu. Pasti orang tua tuh pasti ingin yang terbaik, cuman karena perbedaan zaman itu sih, itu aja sih kalau saya. Lebih baik diobrolkan dengan orang tua, dikasih pemahaman lah, Bu, kenapa saya mau ikut ini, saya IPK itu tetap bagus kok ikut ini, kenapa saya pengen, apa tujuan kok, menjelaskan. Bagaimana orang tahu kalau kita sendiri tidak menjelaskan, tidak memberikan pemahaman seperti apa sih yang kita mau. Lanjut ya Bang ke pertanyaan dari teman-teman. Ini terakhir juga, kalau lagi burnout antara kuliah dan organisasi, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan supaya gak makin drop gitu Bang? Istirahat. Kalau kamu capek istirahat. Burnout istirahat. Ya sudah, kamu kalau burnout ya jangan kepaksakan. Ya kamu namanya manusia. Jangan dipaksakan teman-teman. Aku harus gini teman-teman. Kita tuh terkadang lupa tujuan kita tuh apa. Terkadang itu kita sebagai mahasiswa, apalagi organisasi atau perkuliahan, kita tuh terlalu harus terlihat sempurna. Padahal itu bukan tanggung jawab kita. Dan kesempurnaan itu tidak bisa dicari. Sampai kapanpun tidak ada sempurna itu diri manusia. Artinya teman-teman kalau sudah pada fase burnout, ya udah istirahat. Istirahat sejenak. Istirahat aja, tidak masalah. Istirahat apakah salah? Enggak tahu. Tidak salah. Artinya kalian istirahat, kalian melakukan hal kalian suka. Kan ada nih kalau perempuan tuh suka istirahatnya nonton drakor, drama Cina, makan makanan yang suka. Kalau cowok-cowok tuh paling main game atau naik gunung, Roblox ya, naik gunung. Terus juga mungkin ada juga orang yang istirahat itu tuh dia cuma ketemu sama teman-temannya aja, nongkrong. Ya memang Fir tidak ada membahas tentang organisasi, tidak ada membahas tentang perkuliahan, yang ngomong-ngomong random. Iya. Kebanyakan tuh laki-laki begitu ya, kalau perempuan kan biasa jalan, mungkin sama keluarga, sama ya sesuatu lah, siapa dan sebagainya. Nah intinya teman-teman, kalau capek burnout, ya istirahat aja sejenak, tapi jangan kelamaan. Istirahat itu ada takar dan waktunya yang tepat lah untuk istirahat, jangan terlalu kelamaan. Nggak mungkin kan kamu burnout terus, aku istirahat setahun lah, kelamaan kan setahun, kapan majunya kamu setahun. Nah, burnout tuh coba
Kalau saya tuh biasanya kalau burnout itu tuh saya cari titik balik. Saya kembali buat untuk semangat tuh apa. Dan yang kedua saya bisa refleksi. Ngapain saya nyerah sih untuk saat ini? Kalau saya begini-begini dan terus-terus turun dan saya tidak dapat titik balik, ya apa sih tujuan saya awalnya untuk menjalani ini? Apa sih yang harus saya lakukan? Jangan sampai jangan-jangan kita selama ini berjalan tuh nggak punya tujuan. Itu hati-hati teman-teman. Pokoknya segala sesuatu tuh harus tahu tujuannya. Karena bisa jadi tujuan dan motivasi itu tuh lah yang akan cepat kita tuh balik. Untuk bangkit lagi. Itu. Oke, terima kasih banyak ya Bang jawabannya. Setuju banget sih, kadang kita tuh lupa kalau setiap orang tuh punya kapasitas yang berbeda, jadi nggak perlu lah ikut Iya, tempo betul. orang lain. Seru banget ya Bang obrolan hari ini. Jadi kesimpulannya mungkin bukan soal IPK atau pengalaman, namun gimana caranya kita tuh bisa seimbang dan terus belajar dari kedua hal tersebut. Betul. Nah, karena kuliah itu bukan cuma tentang angka, namun juga tentang gimana kita bisa tumbuh jadi pribadi yang siap menghadapi dunia nyata. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Bang Bayu bisa ngasih pesan-pesan terakhir untuk teman-teman pendengar. Ya, mungkin dari teman-teman harus perlu ketahui juga kalau misalnya teman-teman berkuliah tetap belajar, terus belajar dan belajar. Jangan sampai teman-teman ini nyerah di tengah perjalanan. Artinya gini teman-teman, kalian bukan hanya di sini untuk cari IPK aja, tapi bagaimana teman-teman ada wadah, ada tempat teman belajar, tempat ke organisasi kah, magang kah, studi independen lah, atau kegiatan-kegiatan publikasi, atau kegiatan-kegiatan mengasah diri kalian, harus kalian ikuti. Jangan sampai kalian jangan merasa aku capek malas, jangan teman-teman. Keluar dari zona nyaman. Karena sayang, percuma percuma kalian BUKT mahal-mahal, tapi cuma kalian berkuliah aja, tapi tidak mengeksplor. Itu isi teman-teman. Gini teman-teman, saya ada mengutip dari. Nah, yang salah itu adalah memang salah satu faktor yang kalian teman-teman ini pasti pengen cari kerja kan di perkuliahan. Nah, kalau kalian belajar hanya dan juga mencari nilai tinggi itu untuk bekerja, ya tanpa dibaringin pengalaman, kan teman-teman akan kalah. Itu ya saran saya IPK dan pengalaman baik magang organisasi itu diseimbangin. Pengalaman kan dibagusin, IPK kalian dibagusin. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Bang udah sharing pengalaman dan perspektifnya hari ini. Nah, semoga teman-teman pendengar bisa mendapat insight baru dan juga semangat buat terus berkembang, baik di kampus maupun juga di luar kampus. Nah, mungkin teman-teman juga jangan lupa follow in podcast di Spotify dan juga Instagram di @inforsa_unmul biar kita nggak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan seimbang teman-teman. Ya. Mungkin yang terakhir Bang, kita bisa jargon dari Inforsa itu bersatu untuk berjaya. Iya. Saya mulai ya Bang. Iya. 1, 2, 3. Inforsa bersatu untuk berjaya.